Jagannath mengatakan, akan lebih baik jika aku telah membunuhmu waktu kecil saja. Kaurvaki mengatakan, itu hanya karena aku memilih pasangan hidupku. Dan karena aku ingin menikah dengan orang yang aku cintai. Aku setuju orang tua memiliki hak atas anak-anak mereka. Dan mereka dapat mengambil keputusan yang lebih baik. Karena mereka lebih berpengalaman daripada anak-anak. Tetapi bukan berarti kami anak-anak tidak bisa membedakan antara yang benar dan yang salah. Tidak adanya pengalaman bukan berarti semuanya salah. Kebetulan, jika salah satu dari mereka salah, bukankah tugas orang tua untuk membimbing mereka kembali pada jalan yang benar? Mengapa sebaliknya mereka dihukum? Kau dibutakan oleh rasa hormat palsu ini, dan mendorongku ke jurang. Kau kemudian mencoba untuk bergabung tangan dengan musuh. Kaulah penjahatnya. Untuk pertama kalinya dalam hidup, aku merasa malu untuk menyebut diriku anakmu. Aku tahu apa yang bisa lebih baik daripada membunuhku di masa kecil. Kau seharusnya tidak pernah diberkati dengan bayi. Kau tidak menginginkan anak, tapi hanya seorang hamba yang hanya akan mengikuti perintahmu. Kau bukan hanya musuhku, tetapi musuh seluruh Kalinga dan seluruh manusia. Kau tidak akan dihukum di sini, tapi di Kalinga. Susima bertanya-tanya bagaimana Kaurvaki bisa selamat. Aku sudah membunuhnya. Lalu, siapakah yang aku ditusuk? Ibu mengatakan bahwa kemenanganku sudah pasti. Di manakah dia sekarang? Dia ingat saat menusuk Kaurvaki. Lalu pergi ke dalam istana diikuti oleh orang lain. Susima sampai di dekat tempat tidur berdarah. Tangannya gemetaran. Dan matanya yang basah sudah mengantisipasi kenyataan pahit. Dia ragu-ragu untuk menarik selimut, tapi berusaha mengumpulkan keberaniannya. Dia tertegun melihat ibunya terbaring bersimbah darah. Dia merasa hancur dan menjerit memanggil ibunya. Semua orang datang ke sana. Susima menangis memegang ibunya. Kau tidak boleh meninggalkan kubu. Prajurit juga membawa Jagannath ke sana. Dia juga terkejut. Susima menuntut untuk tahu siapa yang melakukan itu. Siapa yang membunuh orang, yang bahkan Dewa Yama sekalipun takut untuk mengambil nyawanya. Asoka berpikir, aku ingin menghukum Charumitra atas kematian guruku. Tapi aku tidak damai atau senang melihat dia mati di depanku. Susima melihat Asoka. Kau membunuh ibuku. Aku tidak akan membiarkanmu hidup. Asoka menjawab, aku tidak mungkin melakukannya. Aku sedang dalam tahanan. Susima mengatakan, lalu, siapa yang membunuh ibuku? Devi menunjuk jari pada Jagannath. Dia datang di ruang ini waktu itu. Aku mengerti bahwa kehidupan Asoka dan Kaurvaki menjadi satu. Aku datang ke sini, tetapi seseorang memukul kepalaku dari belakang. Seorang ayah yang mencoba membunuhku untuk mendapatkan jalan yang jelas, sudah pasti bisa memanfaatkan ibumu. Susima memegang pakaian Jagannath dengan marah. Aku tidak akan membiarkanmu hidup. Jagannath menjawab, aku datang ke sini hanya untuk membunuh Kaurvaki. Sehingga tidak ada cara bagi Asoka untuk menghindari kematiannya. Kaurvaki mengatakan, mungkin Charumitra juga datang ke sana dengan motif yang sama. Aku hampir mati tapi Tuhan mendengar doa Devi. Kilas balik menunjukkan Charumitra datang untuk membunuh Kaurvaki, yang sedang dalam keadaan tidak sadar. Dia menyerang Kaurvaki dengan belati. Tapi Kaurvaki memegang tangannya. Kaurvaki menarik Charumitra di tempat tidur, dan memukul kepalanya. Charumitra jatuh pingsan. Kaurvaki memeriksa denyut nadinya. Dia baik-baik saja. Kaurvaki mendengar langkah kaki. Dia buru-buru menutup Charumitra, dan bersembunyi di bawah tempat tidur. Kilas baik berakhir. Asoka bertanya, siapa yang datang ke sini setelah Charumitra? Susima ingat saat menusuk wanita di tempat tidur. Semua orang terkejut mengetahui hal itu. Susima terlihat patah hati, dan jatuh berlutut di samping mayat ibunya. Dia melihat tetangannya dan berteriak memanggil ibunya. Asoka mengatakan, ini adalah pertama kalinya aku kasihan padamu. Keserakahanmu membutakanmu. Sehingga kau tidak bisa melihat orang yang kau bunuh adalah ibumu sendiri. Aku tidak dapat memahami bagaimana kau masih hidup setelah melakukan hal ini. Aku bersumpah untuk membunuh dan membalas dendam pada orang-orang yang membunuh guru dan ibuku.
yang menghancurkan mimpi guruku. Aku tidak memiliki keberanian untuk membunuh seorang wanita yang disebut ibu. Kau ternyata telah menjadi setan. Aku ingin menghukummu pada waktu yang tepat. Tapi tidak mungkin ada hukuman yang lebih buruk dari ini untukmu. Kau memilih hidupmu sendiri, yang lebih buruk daripada kematian untukmu. Aku tidak dapat memahami hukuman apa yang pantas diberikan kepadamu. Raja Magadha Bindusara akan memutuskan hukumanmu. Prajurit membawa Susima pergi. Asoka menutup mayat Carumitra. Semua orang pergi. Susima menangis memikirkan ibunya saat ia dibawa pergi oleh prajurit. Dia kembali hancur dan melihat tangannya. Asoka berjalan pergi dari sana. Semua orang datang ke kamar Bindusara. Bindusara mengatakan Asoka. Fit mengatakan, "Ya ayah, kakak masih hidup." Asoka mengatakan, "Semoga tidak ada harus menghadapi apa yang harus kau alami hari ini." Salah satu penjahat telah tewas dibunuh oleh penjahat lainnya hari ini. Dia melakukan kejahatan yang luar biasa. Kejahatan yang tak terampuni karena membunuh ibunya. Aku tahu bahwa berita ini bisa berbahaya untuk kesehatanmu. Tapi kau harus mengambil keputusan tentang hal ini. Ironisnya, itu bukan Kaurvaki, tapi Maharani Carumitra. Secara tidak sengaja, Susima menghukum ibunya. Dan secara tidak langsung telah menghukum dirinya sendiri juga. Tapi, bukan berarti ia tidak harus dihukum. Dia adalah penjahat Magadha. Dia harus dihukum. Silakan mengumumkan keputusanmu. Tetap diam tidak akan membantu siapapun. Asoka memegang tangan Bindusara. Bindusara menutup matanya saat itu. Asoka berteriak memanggil ayahnya. Dia memeriksa denyut nadi ayahnya. Semua orang kaget. Fit menangis dan meminta ayahnya bangun. Fit menyalahkan Susima atas kematian ayahnya. Ayah baik-baik saja. Hanya karena ia datang ke sini dengan ibunya hidup, maka keadaannya menjadi terbalik. Susima berpikir tentang kata-kata ibunya. Dia memerintahkan para prajurit untuk menangkap Asoka. Dia mengingatkan Akarya Radagupta akan tugas kerajaan. Apakah kau ingat bagaimana ayah memberiku semua haknya sebagai raja? Lalu siapakah aku ketika raja meninggal? Akarya menyebutnya Raja Magadha yang baru. Asoka berdiri mempertahankan diri tapi prajurit memegangnya.